Selamat siang anak-anak. Siang. Apakah sekalian sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih. Oke. Pak, ini ada banyak sampah ini. Ayo sampahnya dibuang dulu. Ayo sampahnya dibuang. Ayo sampahnya dibuang. Ya. Oke, buang ya. Kebersihan itu bagian dari iman. Oke. Sudah? Oke. Bapak mulai pelajaran ya. Oke, dipimpin doanya Mas Jamal. Ayo, pimpin doanya Mas. Kita berdoa bersama-sama. Kita mulai. Oke, yang nggak masuk siapa ini? Siapa yang nggak masuk? Farid? Sakit? Ya, Sakit. Kenapa dia harus sakit? ya, Oh, sakit hati. Wah, terpaksa dan ini tuh bukan sakit hati, pacarnya yang harus kita datangin ya. Oke. Berarti yang sakit Farid ya. Yang lain sehat semua ya. Semoga Farid esok bisa sekolah lagi ya. Amin. Oke, baik. Coba akan mulai pelajaran. Pelajaran hari ini adalah teknologi berbasis jaringan berbasis luas. Teknologi luas. Pelajaran yang kemarin kalian apakah masih ingat? Masih. Oke, ada yang tahu apa pelajaran kemarin? Gimana Pak? Kalau WAN apa? Web Area Network. Kalau MAN? Metropolitan Area Network. Oke, berarti sekarang pelajarannya WAN atau Wide Area Network. Dimana WAN itu cakupannya luas ya. Cakupannya luas. Oke, ini Bapak punya motivasi. Motivasinya adalah jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, tentunya kamu tidak akan mendapatkannya. Ya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak tahu. Ya. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap diam di tempat yang sama. Maka dalam artian dalam pembelajaran hari ini adalah apabila kamu hanya diam dan tidak bertanya, maka kamu akan itu aja nggak tahu istilahnya ya. Jadi kalau kamu tidak bisa mengejar materi yang kalian pelajari hari ini, maka kalian akan stuck di situ aja. Jadi cuma itu aja, tidak bakalan berkembang gitu ya. Oke, maka dari itu kalian harus aktif dan kalian harus bertanya apa yang kalian ingin tahu dalam pelajaran hari ini. Kompetensi dasar yang kalian akan pelajari adalah menganalisis jaringan berbasis luas. Kedua, membuat desain jaringan berbasis luas, di mana tujuannya adalah yang kalian akan pelajari menganalisis komponen dan peralatan pada jaringan berbasis luas. Jadi dianalisa peralatan apa aja yang akan dipakai kita untuk praktekkan nanti. Kedua, menganalisis fungsi jaringan berbasis luas. Jadi fungsinya apa aja yang kalian tentukan nanti. Menentukan spesifikasi WAN, komponen apa aja yang akan dipakai. Memperagakan cara
desain awal one, lalu mempresentasikan hasil desain one. Jadi nantinya kalian akan memperagakan desain awal one itu menggunakan paket tracer, di mana itu alat simulator untuk jaringan. Apa kalian sebelumnya sudah menggunakan apa belum? Sudah kan? Sudah. Oke, pastinya kalian sudah mahir ya untuk menggunakannya. Nanti dari hasil yang kalian buat, kalian harus mempresentasikan apa yang kalian sudah lakukan. Nanti Bapak akan membagikan LKPD di situ ya, membagikan LKPD, lembar kegiatan peserta didik, di mana tugas-tugas yang kalian kerjakan bersama kelompok yang kalian akan lakukan dan akan kalian presentasikan. Oke, sekarang kita bagi kelompok, boleh? Ya, yang kalian sudah tentukan sebelumnya. Ayo bagikan kelompoknya, ayo duduk. Oke, ayo kita mulai belajar. Dalam gambar ini, apa yang kalian ketahui atau apa yang kalian pernah pelajari tentang teknologi WAN? Apakah sebelumnya kalian sudah pernah mengerjakan di paket tracer? Sudah ya. Oke, sudah. Di situ ada WAN, di mana WAN bertugas sebagai pengantar sinyal bagaimana teknologi tersebut antar umat atau antar negara, di mana ditransferlah ke mana apa tadi? Metropolitan Network. Mana Metropolitan Network biasanya digunakan di gedung-gedung bertingkat ya? Ya, gedung besar biasanya ya. Nah, setelah masuk ke situ tentunya kalau di LAN, lokal area network LAN, di situ digunakan biasanya di area sekolah. Oke, di lab ini kita menggunakan lokal area network. Gimana? Berarti kalian sudah sedikit mengetahui tentang teknologi WAN. Selanjutnya kita simak video yang ada di sini ya, di slide ya. Nanti Bapak akan tayangkan. Kalian dengarkan ya, tidak boleh ramai dan secara seksama dengarkan, karena nanti keterkaitannya adalah dari video ini bagaimana caranya kamu mengerjakan di LKPD. Ini materinya yang Bapak akan sampaikan. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu penggunaan teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Penggunaan dari jaringan berbasis luas yaitu dapat mengoperasikan jaringan area dengan batas geografis yang luas, memungkinkan akses melalui interface serial yang beroperasi pada kecepatan yang rendah, memberikan koneksi full time yaitu selalu on atau part time yaitu tergantung pada permintaan. Kemudian dapat menghubungkan perangkat-perangkat yang terpisah melalui area global yang luas. Selanjutnya materi ketiga adalah teknologi jaringan berbasis luas. WAN digunakan untuk menghubungkan antar jaringan lokal sehingga pengguna komputer dapat saling berkomunikasi. Yang terakhir adalah materi klasifikasi koneksi jaringan berbasis luas atau WAN. Klasifikasi koneksi jaringan berbasis luas dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah paket switching. Paket switching adalah jalur komunikasi berdasarkan pada transmisi data dalam paket-paket yang memungkinkan data dari berbagai alat pada network untuk berbagai kanal komunikasi yang sama secara serentak. Keuntungan dari berbagi bandwidth dengan sesama pengguna adalah dapat menghemat biaya. Kekurangannya adalah paket switching hanya berjalan dengan baik jika transfer data tidak bersifat kontinu atau hanya diperlukan sewaktu-waktu. Selanjutnya yang kedua adalah list line. List line disebut juga sebagai point-to-point atau dedicated connection, yaitu koneksi yang dikhususkan untuk satu pelanggan saja. Jenis koneksi ini memberikan koneksi yang secara terus-menerus setiap saat dan dapat digunakan kapanpun. Namun kekurangannya adalah memerlukan biaya yang mahal. Yang ketiga adalah circuit switching.
Circuit switching adalah sebuah jalur koneksi yang digunakan dengan network dial-up yang harus melakukan setup pada koneksi terlebih dahulu sebelum melewatkan data. Contohnya adalah panggilan telepon, yaitu mampu memberikan koneksi secara terus-menerus namun hanya sementara waktu saja, dan tentunya memerlukan biaya yang mahal. Demikian materi hari ini, jika ada yang kurang mengerti silakan ditanyakan. Terima kasih. Nah, Bapak akan lanjutkan ke video selanjutnya ya. Sekarang kita akan melanjutkan pada subbab 5-7, yaitu tentang keunggulan dan kelemahan jaringan berbasis luas, hierarki jaringan berbasis luas, serta peralatan dan komponen jaringan berbasis luas. Kita akan membahas satu persatu. Langsung saja pada materi keunggulan dan kelemahan jaringan berbasis luas. Yang pertama adalah keunggulan. Ada beberapa keunggulan dari jaringan berbasis luas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat berbagi penggunaan perangkat. Contohnya adalah printer, yang mana sebuah printer dapat digunakan oleh semua pengguna jaringan. Kedua, semua orang yang ada di dalam jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Ketiga, pengguna juga dapat berbagi informasi melalui area yang lebih besar, tidak terpaku pada satu lokasi saja. Keempat, jangkauan area geografis lebih luas. Kelima, dapat berbagi software dan resource dengan koneksi workstation. Dan yang keenam adalah dapat mengirim pesan dengan sangat cepat kepada orang lain dengan jaringan yang sama, baik itu berupa gambar, suara, ataupun data yang disertakan dengan suatu lampiran. Selanjutnya adalah kelemahan dari jaringan berbasis luas. Di samping dari keunggulan yang tadi kita bahas, ada beberapa kelemahan dari jaringan berbasis luas ini, yaitu yang pertama adalah masalah keamanan. Keamanan merupakan masalah penting dikarenakan orang dapat mengakses komputer lain dalam jaringan tersebut dan dapat menyalahgunakan data tersebut. Kedua, setelah diatur, maka jaringan berbasis luas membutuhkan pemeliharaan. Ketiga, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar, seperti pada poin 1 tadi. Keempat, biaya operasional mahal dikarenakan pada poin 2, yaitu memerlukan pemeliharaan. Yang kelima, memerlukan firewall yang baik untuk bisa membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Keenam dan terakhir adalah dalam proses penyiapan jaringan bisa menjadi pengalaman yang sangat mahal dan rumit. Terima kasih. Oke, dari video kedua tersebut ada yang mau ditanyakan? Mau nanya, Ya. apakah switch dan hub itu sama? Dan kalau berbeda, apa itu perbedaannya? Ya, adalah perangkat jaringan yang memungkinkan Anda menghubungkan beberapa versi ke satu jaringan. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN. Sebetulnya sama ya dengan switch. Sedangkan untuk jaringan switch adalah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat bersama dalam satu jaringan. Bapak akan membagikan sebuah kegiatan studi ya, LKPD, masing-masing kelompok dapat satu. Oh ya, oke. Baik Pak, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu konfigurasi jaringan LAN. Pertama di sini yaitu filter pertama, saya menggunakan IP 192.168.1 dan 10.10 dan .2. Berhasil DTL. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pahami dari pembelajaran hari ini apa rangkumannya? Ada yang bisa jawab rangkumannya? Ya, apa? One. Nah, ya, one. Wide area network. Jaringan ini beroperasi dalam area yang lebih luas dari LAN. Biasanya jaringan WAN berfungsi untuk menghubungkan LAN yang berada terpisah secara geografis. Biasanya digunakan untuk full time atau part time konektivitas antar daerah dan juga public service seperti email. Jadi akhirnya kalian bisa mengkonfigurasikan router di paket Racer biasa digunakan untuk teknologi WAN. Ya, sebelum kita mengakhiri, siapa yang bikin doa? Oh, Mas Farid, bagian jadi Mas Jamal, bukan mengakhiri sekarang ini Mas Farid. Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran saya harus mengucapkan berdoa dalam doa selesai. Oke. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku. Sampai ketemu minggu depan dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.